Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang soleh-solehah. Pagi ini kita akan belajar pada pembelajaran ke-6, yaitu pembelajaran terakhir di subtema ketiga tema 7, dan nanti dilanjutkan dengan pembahasan evaluasi 3. Silahkan kalian siapkan buku, paket, dan alat tulis kalian. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dinna wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahmah amin ya rabbal alamin. Nah, silakan kalian buka buku kalian pada pembelajaran ke-6 halaman 115. Pembelajaran 6. Ayo mendengarkan. Dengarkan penjelasan yang disampaikan gurumu berikut. Manusia membutuhkan tanaman. Tanaman harus dirawat. Tanaman tidak dirawat akan mati. Lihatlah petani. Petani selalu rajin merawat tanaman. Petani adalah pekerja sawah. Petani adalah pekerja keras. Petani adalah penyayang tanaman. Petani berjasa bagi banyak orang. Petani menyayangi tanaman padinya. Padi diberi pupuk agar tumbuh subur. Burung dan tikus pengganggu pun diusir. Petani berjasa bagi banyak orang. Petani menanam padi yang telah menguning. Petani memanen padi yang telah menguning. Padi diolah menjadi beras. Beras dimasak menjadi nasi. Tanpa petani, tiada nasi terhidang di meja. Nah, ini tadi menceritakan bahwa kita harus merawat tanaman karena kita butuh tanaman. Contohnya, kita butuh nasi, maka nasi itu dihasilkan dari tanaman padi. Nasi itu bisa terhidang karena para petani itu selalu merawat tanaman padinya. Lanjut halaman 116. Baca dengan nyaring. Tanaman bunga. Kak Sinta adalah kakak sepupu Bella. Kak Sinta sering menanam tanaman. Tanaman yang ditanam adalah tanaman bunga. Ada tanaman bunga matahari, bunga mawar, bunga anggrek, dan bunga melati. Kak Sinta merawat tanaman dengan rapi. Bunga-bunga beraneka warna tumbuh subur. Halaman rumah Kak Sinta menjadi indah. Bawahnya, ayo lakukan percakapan singkat ini dengan teman sebangku. Nah, ini ada percakapan antara Bella dan Kak Sinta. Nah, ini yuk kita baca percakapannya.
Kak Sinta pandai merawat tanaman bunga. Tanaman bunga Kak Sinta tampak cantik. Terima kasih atas pujian Bella. Bella juga dapat melakukannya. Nah, ini Bella membuat kalimat pujian buat Kak Sinta yang rajin merawat tanaman. Kemudian Kak Sinta menjawab, terima kasih atas pujian Bella. Jadi saat kita dapat pujian, jangan lupa jawabannya harus terima kasih. Ya, lanjut halaman 117. Buatlah kalimat pujian dan tanggapan. Nah, ini ada gambar. Kalian diminta membuat kalimat pujian dan kalimat tanggapannya. Ini Bu Farida sudah memberikan contoh kalimat pujiannya. Nanti boleh kalian tulis di buku kalian. Dicontoh di buku kalian. Atau kalian membuat kalimat pujian yang lain asal sesuai dengan gambar. Nah, ini ada gambar Rara dan Ibu. Rara kagum dengan melihat tanaman ibu subur. Nah, ini wah, bunga ibu cantik sekali. Nah, kemudian ibu menjawab, terima kasih Rara. Nah, ini kalimat pujiannya seperti ini atau boleh diganti. Rara mengucapkan kalimat pujian, wah bunga ibu tumbuh subur. Nah, bisa seperti itu. Nah, kemudian ibu menjawab, terima kasih Rara. Dan bawahnya ini gambar Vio pandai menanam tanaman. Nah, ini kakak memuji Vio. Nah, kalimat pujiannya, Vio kamu hebat pandai menanam tanaman. Jawabnya Vio, terima kasih kakak. Nah, itu nggih. Itu contoh kalimat pujian sesuai dengan gambar. Nah, kemudian bawahnya ayo diskusi. Merawat tanaman ada aturannya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak taat aturan? Ulangi ya. Merawat tanaman ada aturannya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak taat aturan merawat tanaman? Diskusikan bersama teman-temanmu. Nah, ini berarti kalian diminta diskusi untuk menyebutkan aturan-aturan atau aturan-aturan saat kalian merawat tanaman. Lah, untuk ini tugas yang harus kalian kirim ke Google Classroom adalah, untuk tugas hari ini adalah buatlah video yang menceritakan aturan merawat tanaman. Nanti kamu bercerita, sebutkan bagaimana cara merawat tanaman itu. Kemudian dan jelaskan akibatnya bila tanaman tidak dirawat. Nah, video itu nanti hasilnya dikirim ke Google Classroom. Ini ya tugas untuk hari ini yang harus dikirim ke Google Classroom. Dan lanjut ke halaman 118. Ayo belajar. Nah, kita akan belajar menyelesaikan soal cerita. Kita baca ya contohnya. Toko mekar menjual 46 pot bunga anggrek. Toko asri menjual bunga anggrek 13 pot lebih banyak. Berapa banyak bunga anggrek yang dijual toko asri? Nah, awalnya toko mawar menjual, cara mengerjakannya itu kalau kalian tulis angkanya ya. Kita ulangi, toko mawar menjual 46 pot bunga anggrek. Tulis angka 46. Kemudian kalimat bawahnya yang kedua, toko asri menjual bunga anggrek 13
pot lebih banyak. Karena lebih banyak berarti ditambah 46 ditambah 13. Kita jumlah 4 ditambah 1, puluhan ditambah puluhan, 4 ditambah 1, ada 5, tulis di posisi puluhan di depan. Kemudian 6 ditambah 3, ada 9, tulis di posisi satuan. Oke, jadi 46 ditambah 13 sama dengan 59. Jadi toko Asri menjual 59 pot bunga anggrek. Nah, begitu nggih cara mengerjakannya. Kemudian bawahnya, ayo berlatih. Nah, ini ada 4 soal cerita. Mari kita bahas bersama-sama. Soal pertama, pohon mangga berbuah lebat. Pada dahan rendah terdapat 34 buah mangga. 34, angka pertama ditulis 34. Pada dahan tinggi terdapat 14 buah mangga lebih banyak. Maka tambah 13. Berapa jumlah pohon mangga pada dahan tinggi tersebut? Nah, jadi setelah kita tulis, karena lebih banyak itu berarti ditambah ya, 34 ditambah 13. 3 tambah 1, 4. Posisikan ke puluhan. 4 ditambah 3, 7. Jadi 34 tambah 13 sama dengan 47. Jadi jumlah mangga pada dahan tertinggi ada 47. Itu soal pertama. Untuk soal cerita kedua, 2 gerobak mengangkat buah durian. Gerobak pertama mengangkut 51 buah durian. Kita tulis angka 51. Gerobak kedua mengangkut 12 durian lebih banyak. Maka ditambah 12. 51 ditambah 12, 63. Berapa jumlah seluruh durian yang pada gerobak kedua? Jadi jumlah seluruh durian pada gerobak kedua ada 63. 51 tambah 12 sama dengan 63. Jadi untuk gerobak kedua itu mengangkut 60. 51 tambah 12 sama dengan 63. Jadi jumlah seluruh durian yang pada gerobak kedua ada 63 buah. Soal yang ketiga, pada hari pertama Pak Dharma menjual 32 keranjang jagung. Kita tulis angka 32. Pada hari kedua Pak Darmo menjual 23 keranjang lebih banyak. Maka ditambah 23. 32 ditambah 23 sama dengan 55. Berapa jumlah keranjang jagung Pak pada hari kedua? Nah, jadi jumlah keranjang jagung pada hari kedua ada 55 keranjang. Kemudian nomor 4. Soal ceritanya, Bu Ani menjual 23 tangkai bunga mawar. Tulis 23, angka 23. Bu Dewi menjual sebanyak 26 tangkai lebih banyak. Tulis 26. Berapa jumlah bunga yang dijual Bu Dewi? Maka yang dijual Bu Dewi 23 ditambah 26. Ada 49. Jadi jumlah bunga yang dijual Bu Dewi semuanya ada 49 tangkai. Nah, ini cara mengerjakan soal cerita yang ada di halaman 118. Setelah kalian pahami, nanti coba kalian, ini sudah Bu Farida jelaskan cara mengerjakan, nanti kalian ulangi dengan mengerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran ke-6 pada subtema ketiga sudah kita selesaikan. Kalau kalian sudah menyelesaikan mengerjakan
menjawab pertanyaan yang ada di pembelajaran Amdam sudah mengerjakan tugas, nanti kalian lanjutkan dengan mengerjakan soal evaluasi di halaman 121 dan 122. Nanti kalian kerjakan, kemudian hasilnya bisa kalian cocokkan atau minta tolong Bunda untuk mencocokkan dengan pembahasan yang sudah Bu Farida sampaikan, dan nanti kalian bisa melihat kira-kira nilai kalian dalam mengerjakan soal evaluasi dapat berapa. Nanti untuk soal pembahasan soal evaluasi halaman 121 dan 122 ini akan Bu Farida share di grup WA info tugas. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran subtema ketiga, subtema ketiga dari pembelajaran 1 sampai 6 sudah Bu Farida sampaikan. Berarti untuk besok pagi kita sudah masuk pada subtema yang terakhir di tema ke-7, yaitu subtema ke-4. Nah, demikian anak-anak yang bisa Bu Farida sampaikan pada pembelajaran hari ini. Banyak kurangnya Bu Farida mohon maaf. Mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.